Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Aulia dengan NIM 111 dari kelompok B8 akan mempresentasikan tentang analisis bahaya K3 di PT Cylinder Converter Internasional. Yang pertama, itu ada company overview. Jadi kita meneliti di PT Cylinder Conversion Internasional. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi silinder rotagrafor dalam sektor industri kimia, dan perusahaan ini baru beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Sebagai industri yang baru, PT Cylinder Converter Internasional menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola K3. Potensi bahaya yang dihadapi mencakup paparan bahan kimia beracun, tertimpa material berat, risiko cedera di mesin, dan kebisingan di lingkungan produksi. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi sistem manajemen K3 yang komprehensif demi melindungi keselamatan karyawan dan menjaga kelancaran operasional. Berikutnya adalah perkenalkan, nama saya Farhan Aulia Putra dengan NIM akhir 118. Berikutnya adalah metode penelitian. Di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu pertama, menentukan flow proses area produksi, yang kedua, menentukan proses pekerjaan, yang ketiga, uraian temuan HAZOPS, yang keempat, menentukan risiko bahaya, yang kelima, menentukan sumber bahayanya, yang keenam, penilaian tingkat risiko, yang ketujuh, mencari faktor penyebab potensi bahaya dengan menggunakan fishbone diagram, yang ketujuh, job safety analysis atau JSA, yang kedelapan adalah yang kesembilan adalah mencari faktor penyebab dominan menggunakan nominal group teknik. Yang ke-10 adalah memberikan rekomendasi metode 5W1H. Perkenalkan, nama saya Rifda Aryahia dengan NIM 169. Berikutnya adalah perihal risk matrix. Risk matrix dibagi ke dalam 4 pembagian, yaitu yang pertama yang warna merah adalah ekstrim, kemudian yang kuning termasuk ke dalam kategori resiko tinggi, yang hijau termasuk ke dalam resiko sedang, dan warna biru termasuk ke dalam resiko rendah dengan angka dan nilai yang telah tertera pada tabel. Baik, perkenalkan, nama saya Zikrul Zulfaqar dengan NIM akhir 128. Di sini saya akan menjelaskan alur proses produksinya. Yang pertama itu electroplating, yaitu kegiatan melapisi benda kerja dengan cairan kimia. Lalu ada polishing dan grinding, proses di mana silinder dipoles agar halus saat diukir pada mesin engraving, berfungsi memotong bilah silinder yang ada di proses diameternya terlalu besar dari standar yang diinginkan. Lalu ada engraving, yaitu proses mengukir gambar atau desain yang diinginkan pada silinder dengan alat bantu instan pada mesin engraving. Lalu ada proofing, proses finishing di mana silinder dicoba dicetak, hasil gambar dan warnanya apakah sesuai dengan desain standar yang diinginkan sebelum dikirim ke customer. Lalu selanjutnya di sini ada identifikasi bahaya dengan menggunakan metode HAZOP. Di sini kita mendapat kesimpulan dari metode HAZOP yang telah kita analisis, yaitu data jumlah aktivitas dan potensi bahaya yang ada dalam tabel ini dengan jumlah aktivitas 44 dan jumlah potensi bahaya 95, dan potensi bahaya K3 di area produksi dengan jenis potensi bahaya terpapar kimia, jumlah potensi 38, presentase 40%, tertimpa material, jumlah potensi 28 dan presentase 25,47%, lalu tergores, jumlah potensi 14, presentase 14,73, lalu terjepit, jumlah potensi 12 dan presentase 12,63, lalu yang terakhir ada kebisingan dengan jumlah potensi 3 dan presentase 3,2%, sehingga dengan jumlah akhir 95 dan persentase 100%. Berikutnya itu ada job safety analysis. Nah, di sini hasil yang kami dapat dari JSM menunjukkan bahwa tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja secara signifikan. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi secara rinci bahaya pada setiap langkah kerja dan menerapkan pengendalian yang efektif untuk meminimalisir risiko, meningkatkan keselamatan karyawan, dan memastikan kelancaran proses produksi. Berikut ini ada
tahapan kerja, potensi bahaya, dampak, dan cara pengendalian risiko dari masalahnya. Selanjutnya merupakan faktor penyebab potensi bahaya yang akan dijelaskan menggunakan metode fishbone diagram dengan judul bahaya kerja terpapar bahan kimia. Kita menganalisis dari 5 metode yaitu berdasarkan aspek mesin, manusia, metode, manajemen, dan lingkungan. Kemudian berikut merupakan uraiannya berdasarkan urutan alurnya diawali dari manusia. Manusia, cara membacanya adalah kurangnya kesadaran akan bahaya, kemudian mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur. Lalu contoh lainnya pada mesin diawali dari pemesanan karet shield dan kop setting yang lama, kemudian mengakibatkan karet shield dan kop setting silinder sudah tidak layak. Pada akhirnya menyebabkan kebocoran kimia pada mesin dan akan menyebabkan bahaya kerja terpapar bahan kimia pada pekerja yang bekerja di PT silinder ini. Kemudian pada metode, contohnya adalah dengan jarak siram H2SO4 yang terlalu dekat, menyebabkan terkena H2SO4 pada pekerja, kemudian penyiraman silinder dengan H2SO4. Pada aspek manajemen, diawali dengan kurangnya pengkajian masalah K3, menyebabkan APD yang belum sempurna, kemudian mengakibatkan manajemen kurang fokus pada K3. Pada aspek lingkungan, contohnya blower ruangan yang kotor mengakibatkan blower ruangan tersumbat dan pada akhirnya kurangnya sirkulasi udara mengakibatkan bahaya kerja terpapar bahan kimia. Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada faktor penyebab dominan atau NGT. Jadi di sini ada tabel untuk faktor penyebab dari beberapa kasus. Jadi faktor yang diduga dominan sebagai penyebab terjadinya terpapar kimia antara lain 1. Kurangnya sosialisasi bahaya kerja. 2. Tidak ada pompa penyedot dan lubang pembuangan larutan kimia pada mesin. 3. Kurang perhatian dari pihak manajemen. 4. Blower kurang ruangan kotor. 5. Pemesanan karet shield dan kop setting lama. Lalu 6. Jadwal perawatan mesin belum tersusun. Dan 7. Disiplin kerja yang kurang. Lalu selanjutnya ada analisis perbaikan menggunakan metode 5W plus 1H yang menggunakan 6 aspek. Yang pertama itu manusia, yaitu mengadakan pelatihan rutin tentang bahaya bahan kimia dan keselamatan kerja. Lalu aspek metode dengan mengganti cara pengurasan dan pengisian larutan kimia dan menggunakan pompa penyedot. Lalu manajemen, memastikan ketersediaan APD yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Yang keempat, lingkungan, melakukan kegiatan 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Seisuke di area blower setiap sebulan sekali. Lalu yang kelima, ada material, yaitu mempercepat persiapan bahan yang dibutuhkan oleh tim produksi. Dan yang terakhir, mesin, menyusun jadwal pengecekan mesin secara berkala untuk memastikan mesin tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan. Berikutnya adalah identifikasi konflik akibat adanya kecelakaan. Yang pertama itu di Departemen Produksi dan Pemasaran. Produksi tergantung atau berhenti sementara menyebabkan penurunan jumlah produksi sehingga penurunan target penjualan divisi pemasaran. Yang kedua, Departemen Produksi dan Keuangan memicu peningkatan biaya operasional atau biaya perawatan atau pergantian mesin, kompensasi bagi pekerja yang cedera, dan biaya pelatihan ulang tenaga kerja baru. Yang ketiga, Departemen SDM dan Produksi. Kecelakaan membuat Departemen SDM mempertanyakan standar keamanan lingkungan kerja dan kesehatan karyawan kepada Departemen Produksi. Yang keempat, Departemen CSR atau Corporate Social Responsibility dan Produksi. Departemen CSR perlu bertindak menjaga reputasi perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan kerja. Konflik ini menyebabkan penurunan keharmonisan antara CSR dan produksi. Yang kelima, Departemen Logistik dan Produksi. Logistik harus menyesuaikan ulang jadwal distribusi dan menghadapi tantangan untuk memenuhi pesanan, sehingga distribusi barang jadi bisa tertunda atau berkurang.
Kemudian masuk ke dalam bab analisis konflik. Yang pertama adalah konflik antar departemen produksi kemudian pemasaran. Nah, di sini dibagi menjadi 4 akar konflik, perspektif produksi, perspektif pemasaran, dan dampak. Pada akar konflik diawali dengan kecelakaan kerja, kemudian mengakibatkan produksi terhenti sehingga output produk menurun dan capaian target penjualan menurun. Lalu dapat dibaca pada perspektif produksi dan perspektif pemasaran, sehingga menghasilkan dampak berupa penurunan kualitas produk, mengganggu koordinasi antar divisi, kemudian meningkatkan potensi kecelakaan kerja lebih lanjut. Lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ada konflik antar departemen produksi dan keuangan. Dibagi berdasarkan 4, yang pertama akar konflik. Nah, akar ini disebabkan peningkatan biaya yang tidak direncanakan seperti 3, yaitu biaya penggantian alat, kompensasi untuk pekerja, dan pengurangan pendapatan akibat berkurangnya produksi. Kemudian terdapat perspektif dari Departemen Produksi dan Departemen Keuangan yang dapat dibaca pada slide, menghasilkan dampak terakhirnya yaitu mempengaruhi alokasi anggaran untuk pengembangan lain seperti investasi pada mesin baru atau proyek inovasi yang akan tertunda karena uang dikeluarkan untuk perbaikan dan mengatasi akibat dari kecelakaan tadi. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Zikru Zulfa. Baik, konflik antar departemen SDM dan produksi. Jadi pada akar konfliknya, kecelakaan kerja menunjukkan adanya potensi kegagalan dalam SOP, keselamatan, atau kurangnya pelatihan bagi karyawan. Lalu pada perspektif SDM, Departemen SDM bertanggung jawab memastikan keamanan dan kesejahteraan karyawan. Langkah yang dilakukan yaitu memperketat SOP, keselamatan, atau memberikan pelatihan tambahan. Namun hal ini bisa memperlambat proses produksi. Lalu pada perspektif produksi, penerapan SOP baru atau pengetatan standar keselamatan dapat menambah beban kerja dan memperlambat proses operasional dan dapat mengurangi efisiensi serta output kerja. Lalu dampaknya ketegangan antara kebutuhan efisiensi produksi dan pentingnya keselamatan dapat menyebabkan kesalahpahaman antar departemen. Jika SDM dan produksi tidak mencapai kesepahaman, karyawan mungkin merasa keselamatan mereka tidak diprioritaskan. Lalu ada konflik antara Departemen CSR dan produksi. Akar konfliknya ketika kecelakaan kerja terpublikasikan dan mempengaruhi reputasi perusahaan. Departemen CSR perlu memulihkan citra perusahaan di mata publik. Lalu perspektif CSR fokus untuk mempertahankan reputasi positif perusahaan. Produksi kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap keselamatan karyawan sehingga terjadi kecelakaan dan memperburuk citra perusahaan. Lalu perspektif produksi, bagi Departemen Produksi, kecelakaan kerja adalah resiko yang tidak sepenuhnya bisa dihindari, terutama dalam aktivitas kerja dengan tingkat risiko yang tinggi. Lalu dampaknya konflik ini mempengaruhi strategi komunikasi perusahaan, terutama jika CSR merasa perlu mengawasi atau menyoroti setiap detail di lapangan untuk menghindari kerugian reputasi. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi karyawan produksi. Konflik antara departemen logistik dan produksi. Akar konfliknya adalah ketika proses produksi terganggu akibat kecelakaan, yang harus menyelesaikan logistik harus menjelaskan ulang jadwal distribusi dan menghadapi tantangan untuk memenuhi pemesanan. Lalu dari perspektif logistik bertanggung jawab mengelola pengiriman produk tepat waktu dan menjaga hubungan dengan klien. Dan perspektif produksi fokus pada pemulihan kapasitas produksi tanpa memperhatikan dampak distribusi yang bisa jadi kurang kooperatif. Dan dampaknya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Baik, setelah analisis konflik, berikutnya adalah penyelesaian konflik. Yang pertama adalah menerapkan sistem penghargaan dan sanksi terkait K3. Yang kedua, membangun budaya keselamatan kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, evaluasi dan pengukuran dampak kecelakaan secara berkala. Yang keempat, sistem komunikasi dan pelaporan yang transparan. Yang kelima, pendekatan penyelesaian konflik kolaboratif. Yang keenam, pengembangan program pelatihan K3. Selanjutnya, menyusun SOP bersama untuk keselamatan kerja. Berikutnya,
penyelesaian target dan anggaran secara fleksibel. Berikutnya adalah meningkatkan komunikasi lintasan departemen. Dan yang terakhir adalah pembentukan tim K3 antar departemen. Oke, baik, setelah semuanya, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting dalam operasional PT Silinder Converter Internasional, khususnya dalam produksi silinder rotografer yang memiliki potensi bahaya tinggi. Laporan ini menggunakan metode HAZOP, GSA, dan Fishbone diagram untuk mengidentifikasi risiko seperti paparan bahan kimia, cedera akibat alat berat, dan lingkungan kerja yang beresiko. Konflik terkait kebijakan K3 sering muncul antara manajemen karyawan, di mana karyawan merasa kebijakan ini menghambat produktivitas. Rekomendasi perbaikan menggunakan pendekatan 5W+1H menekankan pentingnya komunikasi dan pelibatan karyawan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Oke, baik, mungkin sekian pemaparan materi kelompok kami pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Dari kelompok 8, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.